Saya cukup yakin bahwa kebanyakan dari kita setuju bahwa melakukan refleksi adalah suatu praktik yang esensial sebagai pemimpin. Kalau kalian belum menemukan alasan yang kuat mengapa melakukan refleksi itu menjadi suatu yang esensial, maka mungkin apa yang menjadi kesimpulan dari John Maxwell bisa menjadi semacam pendorong ya untuk kalian. John Maxwell pernah mengatakan seperti ini. Experience is not the best teacher. Evaluated experience is. Sederhananya kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini. John Maxwell tidak percaya bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi bagi dia, pengalaman yang kemudian dievaluasi itu adalah guru yang terbaik. Apa sebenarnya yang kita bisa maknai dari statement tersebut? Bahwa ketika kita ingin mengevaluasi pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, kita bertambah mendapatkan yang namanya hikmat atau wisdom. Tetapi kita harus mengakui bahwa dalam pengalaman kita, saat kita telah membuat satu komitmen untuk kita melakukan yang namanya weekly reflection atau daily reflection, kita kebanyakan gagal untuk memaksimalkan kesempatan itu. Mengapa bisa demikian? Karena kita itu gagal membangun yang namanya satu sistem yang menolong kita untuk melakukan hal tersebut. Dan lebih lagi, kita tidak mampu memformulasikan pertanyaan-pertanyaan esensial untuk menolong kita saat melakukan refleksi. Jadi, kira-kira apa saja pertanyaan esensial yang perlu kita miliki untuk kita melakukan proses refleksi itu sendiri? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini, saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu dan pastikan mengaktifkan lonceng supaya mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Sebelumnya di awal video ini saya mengatakan bahwa membuat satu sistem atau mengembangkan satu sistem itu menjadi suatu hal yang esensial sebelum kita berkomitmen melakukan refleksi gitu ya. Mengapa saya memberikan saran seperti ini? Karena dari pengalaman saya sendiri, ketika kita tidak mampu membangun sistem, kebanyakan kasus kita itu akhirnya gagal untuk menerapkan hal yang baik ini. Nah, saran saya sederhana saja ketika kita ingin membangun sistem. Saya belajar prinsip-prinsip ini dari buku Atomic Habits dari James Clear ya. Setidaknya ada 3 hal yang saya mau tekankan dalam kesempatan itu. Pertama adalah kita membuat yang namanya rencana. Nah, tentu kalau kita tidak merencanakan apa yang kita akan kerjakan, ada potensi ya kita nggak akan bisa mengerjakan apa yang telah ingin menjadi semacam goal dari kita ya. Nah, ketika berbicara tentang rencana ini sendiri, ada 2 hal esensial yang perlu kita perhatikan, yaitu kapan dan di mana. Jadi ketika kita aplikasikan dalam konteks ketika kita ingin membuat refleksi atau melaksanakan refleksi, kita perlu ada gambaran yang jelas apa yang sebenarnya kita inginkan dan kapan kita akan melakukan itu dan di mana. Nah, ini menjadi hal yang krusial untuk kita tentukan. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ini sebenarnya kelihatan adalah sistem yang sederhana, tetapi saya sangat mendorong kalian untuk coba aplikasikan ini. Perhatikan, yaitu kapan dan di mana. Nah, sekarang coba kita lanjut dengan apa yang saya tawarkan tadi, bahwa ini penting sekali selain kita membangun sistem, kita juga memformulasikan pertanyaan-pertanyaan esensial sebelum kita melakukan proses refleksi itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya menawarkan ada 7 pertanyaan yang bagi saya ini adalah pertanyaan yang signifikan ketika kita melakukan refleksi. Pertanyaan pertama adalah kira-kira seperti ini. What sparked joy in me? Nah, bagi saya ini adalah pertanyaan yang penting. Kenapa? Karena setelah kita menjalani 1 minggu, kita kemudian mengevaluasi, kita harus cari tahu, kita harus menemukan momen-momen di mana itu menjadi semacam konfirmasi apakah yang kita lakukan, tindakan kita itu sebenarnya bermakna. Sehingga konfirmasi itu bisa berupa sukacita yang muncul dalam hati kita karena kita melakukan hal-hal tersebut. Hal yang kedua, ini yang menjadi kontras dari yang tadi. Kalau tadi what sparked joy in me, sekarang what drained my energy? Apa sebenarnya kira-kira yang mau dicapai dari pertanyaan ini? Kalau dari pertanyaan ini sendiri kan kita mengerti bahwa apa yang kira-kira yang membuat energi kita itu sangat terkuras. Nah, bagi saya pertanyaan ini menjadi pertanyaan signifikan karena dari pertanyaan ini kita akhirnya
belajar mengantisipasi hal-hal yang perlu kita antisipasi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita akhirnya energi kita itu drain, tapi kita harus mengantisipasi mana kepada hal apa yang kita harus memberikan perhatian yang memang akhirnya menguras energi kita ya. Nah sekarang pertanyaan ketiga. What should I have said no to? Nah apa kira-kira yang ingin dicapai dari pertanyaan ini? Bagi saya pertanyaan ini menunjukkan bagaimana kita itu menerapkan yang namanya healthy boundaries. Karena penting sekali untuk kita menetapkan batasan atau boundaries dalam hal pekerjaan kita. Karena kalau kita selalu akhirnya mengatakan ya, akhirnya kita sangat kesulitan mana yang akhirnya harusnya kita berikan prioritas, gitu ya. Nah sekarang hal yang keempat, pertanyaan yang keempat. Which moment from last week was the most memorable and why? Nah, saya percaya bahwa good memories are essential. Kenapa seperti itu? Karena biasanya memori-memori yang baik itu seperti menguatkan semacam identitas kita dan purpose kita, dan dalam kaitan dengan relasi kita dengan orang lain itu memperkuat gitu ya relasi kita dengan orang lain, karena kita memiliki momen-momen yang berharga dan itu layak untuk kita kenang, karena itu memberikan energi baru bagi kita terutama dalam relasi dengan orang lain. Pertanyaan kelima, what have I been avoiding that needs to get done? Nah, dari pertanyaan ini saya belajar untuk bagaimana saya itu menentukan prioritas. Karena mungkin ada hal-hal yang seharusnya sudah dikerjakan tapi ditunda-tunda dan seolah-olah kayak dihindari untuk dikerjakan. Padahal itu hal yang penting untuk segera diselesaikan. Karena kalau tidak selesai mungkin ada pekerjaan dari rekan kita yang juga nggak akan selesai karena kita tidak mengerjakan bagian kita dengan maksimal. Sekarang pertanyaan yang keenam. Is there anyone I've been meaning to talk to? Nah, apa kira-kira yang dimaksud dari pertanyaan ini? Bahwa mungkin dalam keseharian kita, dalam relasi kita, ada orang-orang yang seharusnya kita itu meluangkan waktu untuk kita bisa berkomunikasi, membangun relasi dengan mereka. Tetapi karena kesibukan kita, akhirnya kita itu lupa untuk ada percakapan-percakapan yang bermakna dengan mereka. Jadi, dari pertanyaan ini sebenarnya saya mau sampaikan adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita menghargai yang namanya relasi. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, what am I most grateful for? Nah, bagi saya pertanyaan ini menjadi pertanyaan kunci yang penting sekali untuk kita mengembangkan rasa syukur dalam kehidupan kita ya. Mengekspresikan syukur itu penting sekali. Dan ini harus menjadi bentuk disiplin yang kita lakukan karena penting sekali untuk kita belajar menghitung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Nah, mengakhiri episode kali ini saya teringat ada satu statement dari Confucius. Dia mengatakan bahwa seperti ini ya kira-kira. By 3 methods we learn wisdom. First, by reflection, which is the noblest. Second, by imitation, which is the easiest. And the third, by experience, which is Peter's. Ini adalah statement yang penting sekali ya ketika kita belajar mengevaluasi atau berefleksi dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Confucius mengatakan bahwa belajar dari pengalaman itu memang tidak mengenakan. Bahkan bisa dikatakan itu cukup pahit ya. Tapi dari proses itu tersebut kita akhirnya belajar untuk akhirnya melihat momen-momen kehidupan dan akhirnya kita itu makin mendapatkan yang namanya hikmat. Nah, refleksi itu adalah cara dia katakan cara yang paling noblest gitu ya. Yang paling agung yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita mendapatkan yang namanya hikmat. Nah, sekarang saya mau ajak kalian dari 7 pertanyaan yang sudah saya bagikan pada episode kali ini. Kira-kira pertanyaan mana yang paling menstimulasi kalian untuk melakukan yang namanya refleksi? Atau kalau kalian mempunyai pertanyaan lain yang menarik yang bagi kalian itu mendorong kalian untuk mempraktikkan praktik baik ini, coba kalian juga bagikan di kolom komentar supaya kita boleh melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.